Baik, nama saya Alwini Darmalehe, salah satu mahasiswa PPG di LPTK Unimed, dan saya akan sebentar lagi melakukan PPL sebagai pemenuhan tugas di LMS. Terima kasih. Baik anak-anak, selamat pagi. Baik, Pak. Bagaimana keadaannya? Sehat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ini anak-anak masih banyak sampah ini. Diipu sampah lah, belum bersih nih. Ini yang di sana juga, di sebelah sana. Ini sampah. Dibuang dulu di sana. Silakan, silakan. Ini bentuk daripada sebenarnya kewajiban. Silakan. Dirapikan dulu kursi sama mejamu. Jangan kita belajar. Baik. Sebelum pembelajaran kita mulai ini, sebagai umat beragama, kita patut bersyukur. Baik, anak kami siapa yang bisa bawa kita dalam doa? Silakan anak-anak. Siapa yang bisa? Silakan si Anjeli berdoa. Iya, silakan. Amin. Baik, di sini sebelum kita juga memulai pelajaran, maka kita wajib menyanyikan lagu. Siapa yang bisa nih? Anak kami. Silakan, Nak. Si Neti, silakan Neti. Dari sana, Nak. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar Baik, sebelum kita memulai pelajaran, masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Nana? Masih. Siapa yang ingat? Tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat? Apa materi kita kemarin, Nak? Sekian. Silakan nulis, Nak. Apa? Hak dan kewajiban. Masih ingat kesimpulan hak dan kewajiban kemarin? Masih. Silakan, anak kami si Neti, silakan. Apa itu hak dan kewajiban? Silakan. Ini mengenai daripada contoh HAM. Ya, kita kemarin ya, mengenai hak asasi manusia. Nah, jadi contoh pelanggaran hak HAM itu ada beberapa faktor kemarin ya, yaitu HAM berat dengan HAM ringan. Berikan contohnya, Nak, mengenai HAM ringan. Salah satu contoh apa? Berat itu ya, genosida ya luar biasa. Apa lagi? saya, Pak. Silakan, Nak. Apa itu? Pembunuhan sewenang-wenang. Pembunuhan. Ya. Berarti ini pengusahaan daripada bentuknya ras atau kelompok. Contoh pelanggaran HAM ringan apa, Nak? Saya, Pak. Silakan si Oktav. Silakan Oktav. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Apa lagi, Nak? Silakan. Pemukulan. Apa lagi? Penyiksaan, Pak.
penyiksaan. Nah, ini lagi. Menghalangi seseorang yang beribadah. Baik, luar biasa ya. Kita aplaus dulu untuk sebelumnya. Baik, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama sekali menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut. Jangan disorting itu. Saya salah. Kemudian yang kedua adalah selain daripada menghormati itu, maka bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian mengimplementasikan. Nah, ini siswa mampu mengimplementasikan hak-hak dan kewajiban ya, sebagai pengingkaran kewarganegaraan. Kemudian mengonsepkan. Siswa nanti setelah ini mampu mengonsepkan, ya, mengonsep daripada dengan menggunakan high order thinking seal atau disebut dengan host tentang daripada kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang berikutnya menggunakan data dari berbagai sumber. Nah, jadi nanti anak-anak kami menyimpulkan, ya, kemudian mengumpulkan informasi tentang daripada kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Kemudian menyajikan hasil. Nah, ini kalau indikator tujuan pembelajaran ini nanti kita akan laksanakan pada pertemuan berikutnya, yaitu menyajikan hasil dan mengumpulkan daripada secara bertanggung jawab tentang daripada bentuk-bentuk atau poin-poin tentang kasus-kasus daripada pelanggaran hak dan kewajiban. Yang berikutnya menyimpulkan yang hasil tulisan secara ilmiah tentang kasus-kasus daripada pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, seperti itu tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Sudah. Baik, anak-anak, kita akan masuk tentang daripada hak dan kewajiban. Nah, di sini kita akan masuk tentang daripada hak dan kewajiban. Nah, jadi di sini yaitu hak itu merupakan suatu hak yang dimiliki atau yang melekat pada pribadi individualisme. Artinya di sini tidak boleh dilepas hak daripada setiap individu. Nah, jadi hak ini yaitu dibawa oleh seseorang sejak dari lahir. Nah, jadi ada dua juga faktor yang di situ adalah yaitu kewajiban dan hak. Nah, jadi dari dua unsur ini tidak boleh dipisahkan. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, mulai dari pasal 27 sampai 34 itu adalah merupakan hak dan kewajiban. Contohnya saja lah, pasal 27, ya. Masih ingat pasal 27 kemarin? Siapa yang masih ingat? Anak-anak kami nanti? Ya, berarti persamaan di depan hukum. Nah, sampai pasal 34 ini yaitu fakir miskin, orang terlantar dipelihara oleh negara. Baik, di sini siapa yang tahu daripada apa yang dimaksud dengan hak? Silakan. Albert, silakan Albert. Apa itu hak? Hak merupakan salah satu yang harus dimiliki oleh Oke, berarti yang harus dimiliki oleh seseorang, ya. Oke. Apa itu kewajiban? Makna daripada kewajiban? Siapa yang tahu? Silakan. Makna daripada kewajiban. Apa itu? Sesuatu yang wajib kita lakukan. Berarti kewajiban yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Nah, di sini sebelum kita mempelajari ini, ya, ini ada di situ nanti tentang daripada hak dan kewajiban. Nah, apa saja contoh mengenai daripada hakmu? Contohnya di lingkungan sekolah, di lingkungan kamu berada ini. Apa contoh hak yang kamu harus miliki di sana? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Roger, silakan Roger. hak untuk belajar. Hak untuk belajar. Apa lagi nak? Hak untuk mendapatkan ilmu. Berarti mendapatkan pengajaran. Apa lagi nak? Silakan. Hak untuk menerima pelajaran. Apa lagi nak? Hak apa lagi?
Silakan nak. Harus mendapatkan perlindungan dan keamanan dari sekolah. Oke, luar biasa ya. Ini anak-anak kami ini dapat mengimplementasikan dalam kehidupan nyata tentang daripada makna dan tujuan daripada hak. Nah, selain daripada itu, ada juga daripada contoh-contoh daripada kewajiban. Nah, di sini apa saja kewajibanmu nak sebagai anak sekolah, sebagai peserta didik? Kamu ini adalah kaum cendekiawan. Nah, jadi selain daripada kamu tadi, apa kewajibanmu saat ini? Silakan anak kami. Wajib mematuhi peraturan sekolah. Berarti kewajiban mematuhi peraturan sekolah. Apa lagi? Mengerjakan tugas sekolah. Berarti harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Apa lagi nak? Ya. Apa lagi kewajibanmu? Disiplin. Luar biasa. Baik, di sini saya rasa anak kami ini sudah mampu mengimplementasikan, ya, sudah mampu menyampaikan, mengidentifikasi tentang daripada indikator yang akan kita capai di sana, ya. Jadi berdasarkan daripada nanti saya tampilkan nanti beberapa item masalah yang akan kamu pahami di sana. Baik ya anak kami, coba kamu amati nak di gambar di atas, ya. Silakan kamu amati gambar di atas. Ada beberapa contoh kasus yang Bapak tampilkan di sana. Baik, diamati nak. Gambar pertama ini. Silakan diamati nak. Gambar yang diamati. Ya. Silakan nak, diamati gambar ini yang di atas. Baik, setelah diamati, bagaimana tanggapanmu di gambar ini nak? Tawuran. Tahu apa? Tawuran sekolah. Tahu? Tawuran. Apalagi yang kamu lihat ini? Dari sini, dari gambar ini ada yang mau ditanya? Ada. Silakan, si Neti, silakan nak. Apa? Dari gambar tersebut, apa dampak dari akibat tawuran tersebut? Apa dampak dan yang diakibatkan dari tawuran tersebut? Baik, anak kami ada yang bisa menjawab pertanyaan kawanmu? Silakan nak. Baik, Kak, saya akan menanggapi dampak terjadinya tawuran. Itu pertama, terjadinya kerusakan fasilitas umum. Yang kedua, adanya luka karena terkena batu di salah satu musuh. Yang ketiga, adanya trauma bagi siswa yang menjadi korban. Oke, luar biasa. Kita applause dulu kawan-kawan. Dampaknya daripada tawuran itu, yang pertama merusak fasilitas umum, mencederai orang. Nah, selain itu apalagi? Siapa yang bisa memberikan dampak? Nah, dampak daripada tawuran tersebut di atas. Siapa lagi? Ada yang bisa lagi? Ada? Anak kami? Dampaknya apa lagi? Merusak. Silakan. Cindy, silakan Cindy. Dampak yang diakibatkan daripada tawuran ini. Tadi ada pertanyaan kawanmu. Apa dampaknya? Salah satu bentuk dampaknya itu ya satu, trauma terhadap siswa di generasi muda yang akan datang. Kedua, masyarakat yang ada pada saat tawuran itu terjadi. Oke, kita applause dulu ke di sini di gambar itu ada faktor atau dampak yang diakibatkan. Nah, di gambar 2 ya, diperhatikan gambar kedua. Amati gambar tersebut ya. Gambar yang di atas. Apa gambar yang di atas nak? Demo. Silakan nak. Kumpulan banyak orang yang melakukan demo. Demonstrasi ya. Oke. Di sini di layar ini, di slide ini ada yang mau ditanya, nak? Silakan nak. Ini saya, apa solusi pemerintah dalam menanggulangi terjadinya demonstrasi? Apa solusi pemerintah dalam menanggulangi tentang daripada demonstrasi? Siapa nak? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Ada yang bisa? Apa yang bisa?
Bagaimana pemerintah dalam hal ini menanggapi? Itu menerapkan daripada ke peraturan. Silakan, Cindy. Yaitu salah satu pemerintah harus menerapkan aturan terhadap masyarakat yang ada atau mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi tersebut. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Artinya, pemerintah di sini dalam hal ini aparat negara kepolisian yaitu menindak daripada perbuatan yang melanggar aturan. Di sini ada yang mau ditanya selain daripada itu dari gambar ini? Dampaknya di sana? Apa dampak yang diakibatkan ke Baik, dampak yang diakibatkan, ya, efek yang diakibatkan daripada demonstrasi ini. Menurut apa? Siapa yang bisa? Silakan. Dampak yang terjadi pada demo ini yaitu kerusakan lingkungan dan menghancurkan atau merusak. Oke, merusak fasilitas umum. Apalagi nak? Mengakibatkan banyak orang yang luka. Mengakibatkan banyak orang yang luka. Nah, jadi bukan hanya itu juga anak-anak kami. Di sini juga dampaknya juga yang pertama artinya penentangan terhadap pemerintahan. Nah, jadi ini bentuk-bentuk daripada bentuk pelanggaran kewajiban. Nah, ini di gambar itu. Ya. Baik, anak-anak kami nanti ini Bapak kasih video di sana. Kamu pahami. Nah, jadi sebelum nanti sesudah daripada penampilan Bapak menampilkan video ini, maka Bapak akan membagikan kelompok anak-anak kami. Dalam satu kelompok ini ada 4 orang, ya. Saya bagikan nanti. Nah, jadi pertama dulu kamu simak video di atas. Silakan. Silakan diperhatikan video di atas. Baik, demikian video ini. Baik, karena selesai ini, maka anak-anak kami saya bagikan dalam beberapa kelompok. Ini kelompok pertama. Silakan nak, bentuk kelompok. Ini kelompok 2. Bentuk kelompok enggak? Ini kelompok 3. Ini yang berempat. Ini kelompok 4. Tanda ya, kelompok 4 kan. Ini kelompok 5. Bersama dengan ini kelompok 6. Sama ini kelompok 7. Dan gabung sama kelompok 7 dengan kelompok 6. Atau gabung di sini saja. Nah, baik anak-anak, Bapak bagi kelompok ini berdasarkan contoh kasus yang Bapak tampilkan di atas. Nah, jadi
coba kamu sudah mengamati video di atas ini berdasarkan juga contoh kasus yang digambar, maka coba kamu diskusikan. Ini kamu cari referensi melalui daripada internet, ya. Kemudian boleh cari kalau ada koran, silakan dicari di koran. Di perpustakaan boleh juga kalau ada referensi di perpustakaan. Ini yang kamu cari ini mengenai contoh kasus mengenai pelanggaran hak dan kewajiban. Begitu juga dengan kelompok lain. Nah, jadi satu orang mencari di internet, satu orang mencari melalui daripada grup, melalui daripada koran atau beberapa referensi lain. Silakan dicari, dikerjakan sekarang. Ya, berdasarkan video yang Bapak tampilkan tadi. Silakan. Ada yang menulis, ada yang Iya, contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Di lingkungan sekolah boleh kamu cari. Ya. Contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Silakan. Setiap kelompok Pak diarahkan dulu saya. Kelompok berapa ini? Ya. Kelompok berapa kalian? Ini kelompok berapa nak? Kelompok 5 ya. Ini yang kamu bahas mengenai hak dan kewajiban. Nah, jadi ini contoh kasus pelanggaran. Ini kelompok berapa nak? Kelompok 3 ya. Jadi yang kamu cari ini mengenai contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi cari anak-anak tadi cari catat di catatan contoh pelanggaran hak dan kewajiban itu seperti apa. Kelompok berapa ini?
Anak itu yang jadi apa tuh? Ini pertanyaan dari video yang telah ditampilkan. Apakah ketika seorang ibu memukul seorang anak di samping jalan termasuk pelanggaran HAM? Lalu apa yang akan dikenakan? Apa yang mau saya lakukan? Coba ya, coba nanti. Jadi ini setelah kamu amati tadi video di atas, akan dia bagaimana sebenarnya ini apa hal bagaimana melakukan itu kan itu yang tanggung jawab bicara. Dan setelah itu buat sosial kasus pelanggaran HAM dan lingkungan sekolah-sekolah. Kemudian nanti kamu kasih juga pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM. Contohnya kamu ini ada kamu melanggar kewajiban atau kewajiban kelas. Yang merah ya boleh, dan seperti itu, ya. Lima menit lagi, bisa kena ya? 5 menit lagi ya. Nanti bukan lagi seperti ini. Kalau sekarang ya, bukan lagi seperti ini. Ke depan mau kasih masih.
Sudah tinggal apa pengumpulan Ada yang menulis, ada yang iya, contoh pelanggaran hak dan kewajiban di lingkungan sekolah boleh kan ya. Contoh pelanggaran hak dan silakan. Setiap kelompok Pak diarahkan dulu saya. Kelompok berapa ini? Ya. Kelompok berapa kalian? Ini kelompok berapa nak? Kelompok 5 ya. Ini yang kamu bahas mengenai hak dan kewajiban. Nah, jadi ini contoh kasus pelanggaran. Ini kelompok berapa nak? Kelompok 3. Jadi yang kamu bahas mengenai contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Jadi cari anak-anak tadi cari catat di catatan contoh pelanggaran hak dan kewajiban ini seperti apa. Kelompok berapa ini? Nanti ada penyusulan materi ya. Kamu sebutkan.
Anak itu yang jadi apa tuh? Ini pertanyaan dari video yang telah ditampilkan. Apakah ketika seorang ibu memukul seorang anak di samping jalan termasuk pelanggaran HAM? Lalu apa yang akan dikenakan? Ini silakan. Apa yang mau disampaikan? Coba ya, coba nanti. Jadi ini setelah kamu amati tadi video di atas, akan dilihat ya. Karena sebenarnya ini apa hal dan setelah itu buat sosial kasus pelanggaran HAM dan hubungan sekolah-sekolah. Kemudian nanti kamu kasih juga pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM. Contohnya kamu ada kamu melanggar kewajiban atau kewajiban ada 14 yang merah ya boleh dan seperti itu ya. Lima menit lagi ya, bisa kena ya, 5 menit lagi ya. Nanti bukan lagi seperti ini. Kalau sekarang ya, bukan lagi seperti ini. Ke depan mau kasih masih.
Sudah tinggal apa pengumpulan, jangan lupa pengumpulan ya saya satukan. Cepat, tinggal 2 menit lagi. Kalau semua rokok itu. Berarti sudah di Apa? Ya, di situ kan. Boleh, sudah bisa. Sudah siap? bisa. Iya. Kesimpulan dari apa yang Iya. Silakan. Sudah siap semua? Sudah, oke. Baik. Silakan dari kelompok pertama. Disimpulkan. Contoh mengenai tadi ada mengenai dibacakan dulu kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Silakan. Habis itu kamu simpulkan. kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama pelanggaran hak meliputi melakukan main hakim sendiri, menangkap dan mengadili seseorang tanpa landasan hukum, merugikan orang lain secara ekonomi, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, melakukan aksi kekerasan, dan mengambil barang yang menjadi hak orang lain. Sedangkan pelanggaran kewajiban yang pertama, tidak membayar pajak, membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas bersama meliputi fasilitas sekolah dan fasilitas umum, tidak menaati hukum lalu lintas, dan tidak menaati hukum dalam undang-undang. Oke, luar biasa. Dari kelompok pertama, kita kasih dulu aplaus. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran ini? Contoh pelanggaran HAM yang di lingkungan masyarakat, 1. Adanya pelanggaran antar kelompok, 2. Masyarakat masih main hakim sendiri, 3. Adanya pembunuhan yang terjadi dan dilakukan oleh oknum masyarakat, 4. Adanya pencacian, 5. Tidak menaati peraturan dalam masyarakat. Kesimpulan hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah bahwa pelaksanaan dan pemenuhan keduanya harus seimbang sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetap harmonis. Oke, kita aplaus dulu untuk kelompok kedua. Mana kelompok tiga? Oke, silakan. Apa contoh-contoh saja yang kamu dapatkan? Contoh-contoh pelanggaran hak yaitu membuli tetangga, tidak bersikap ramah terhadap orang-orang sekitar, selalu membuat masalah dan membuang sampah sembarangan. Contoh-contoh hak kewajiban yaitu 1. Tidak membayar pajak, tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, dan tidak ikut serta. Luar biasa. Dari kelompok 3. Silakan. Silakan. Contoh kasus hak yaitu membatasi hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat. 2. Tindakan pengusuran rumah. Sedangkan kasus kewajibannya itu merusak fasilitas umum, tidak menaati hukum lalu lintas, tidak menaati undang-undang dan peraturan. Baik, untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4 ya. Kita aplaus dulu kelompok 4. Oke, silakan. Contoh pelanggaran hak yaitu siswa tidak mengerjakan PS, melanggar tata tertib sekolah, tidak menghormati guru dan teman. Kewajiban yaitu tidak membayar pajak, tidak menaati peraturan lalu lintas, membuang sampah sembarangan. Oke, luar biasa dari kelompok 5. Kita aplaus dulu.
Contoh pelanggaran hak yaitu 1. Menangkap dan mengadili seseorang tanpa landasan hukum. 2. Merugikan orang lain secara ekonomi. 3. Melakukan aksi kekerasan. 4. Melakukan penganiayaan terhadap sosial di masyarakat. 5. Aksi kekerasan dan pemukulan. Contoh pelanggaran kewajiban yaitu 1. Tidak membayar pajak, membuang sampah sembarangan, tidak menaati hukum dan lalu lintas, bersikap egois dan mementingkan diri sendiri. Oke, kita aplaus dulu untuk kelompok 6. Kelompok 7, terakhir kelompok 7. Silakan. Baik, ada beberapa contoh pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat, yaitu 1. Adanya pelanggaran antara kelompok maupun geng serta suku karena terjadinya konflik sosial. 2. Masyarakat yang masih main hakim sendiri dalam mengatasi kejahatan atau pencurian. 3. Tawuran antar sesama warga RT atau RW antar kampung. 4. Adanya pemerkosaan. 5. Adanya pembunuhan yang terjadi dan dilakukan oleh oknum masyarakat. Baik, kita aplaus dulu untuk kelompok 7. Baik, berdasarkan beberapa kasus yang kalian sampaikan ini dari kelompok 1 sampai kelompok 7, maka kita buat kesimpulan. Apa kesimpulannya dari kelompok, siapa yang bisa dari kelompok dari kelompok 3? Silakan simpulkan, buat kesimpulan tentang daripada hak dan kewajiban itu. Silakan. Dari kelompok kami, kesimpulan hak dan kewajiban itu, hak itu adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia, yang dimana itu ketika manusia itu hidup, dia harus mendapatkan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Dan kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilakukan, yang artinya ketika seseorang itu hidup, dia harus juga melakukan namanya kewajiban. Oke, kita aplaus untuk kelompok 3. Silakan sini, anak kamu sini. Baik, kesimpulan dari kelompok kami tentang hak dan kewajiban yaitu melaksanakan pemenuhan keduanya dengan secara seimbang. Iman yang artinya seimbang bahwa kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan hak sebagai warga negara harus tetap dipenuhi. Baik, silakan kita aplaus dulu untuk kelompok. Baik, materi kita ini karena waktu kita sudah selesai, maka nanti anak-anak kami buat resume, ya, resume mata pelajaran. Ya, kamu nanti catat daripada inti-inti, ya, atau buat intisari daripada materi yang sudah kita bahas untuk hari ini. Kemudian untuk kelompok pertama dan kelompok 7, maka kita akan tinggal presentasi pada pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak kami, artinya Bapak buat refleksi hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menurut siapa yang bisa? Silakan. Anak kami Cindy, bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan, Nak. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat termotivasi bagi kami, sehingga kami dapat lebih mendalami materi hak dan kewajiban. Salah satu contohnya yaitu di lingkungan sekolah, yaitu hak saya sebagai siswa yang pertama wajib mendapatkan pengajaran, dan kewajiban saya sebagai siswa yaitu 1. Mengerjakan tugas, menaati aturan, dan tidak telat. Oke, kita aplaus. Ini artinya pembelajaran yang sangat menyenangkan. Baik, sebelum kita tutup, anak-anak kami sebagai umat beragama kita patut bersyukur. Silakan anak kami Cindy dibawakan kita dalam doa, anak. Silakan. Saya. Kembali kami mengucapkan kepada Yesus atas segala berkat dan anugerah yang kami berikan kepada kami. Yesus, terima kasih untuk menolong kami dari awal pembelajaran hingga sampai pada hari ini. Dan Yesus, Engkau berkati kami siswa dan guru-guru kami yang sudah mengajari kami dengan penuh semangat. Dan Yesus, kami melalui anak yang singkat dan jauh dari kesempurnaan, hanya akan dilandaskan melalui perantaraan nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik anak, selamat siang. Siang, Pak.